فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Tapi Allah berfirman Ibnu Katsir berkata, "Walamma aradallahu ta'ala rahmatal ibad wa karamatahu bi irsalihi ilal alamin habbaba ilaihi al-khala'a fakanat tatahannathu fi ghar Hira." Tatkala Allah menghendaki kasih sayang kepada para hamba dan Allah ingin memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengutusnya kepada seluruh alam semesta, habbaba ilaihil khala, maka Nabi dibuat cinta dengan khalwat. Dengan apa? Khalwat itu menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana yatahannatsu fi ghar Hira, maka beliau sering yatahannath, yaitu berkhalwat ya, yaitu dari tahannus yaitu ingin meninggalkan dosa-dosa, maka beliau pergi ke yaitu yata'abbad, maksudnya ta'abbad beribadah di gua Hira. Kama kana yasna'u dzalika muta'abbidu dzalika zaman. Perhatian kata Ibnu Katsir, sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli ibadah di zaman tersebut. Jadi ke Gua Hira itu bukan Nabi saja. Jadi ada sebelum Nabi orang-orang yang sudah sering ke Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan kama kana yasna'u dzalika, sebagaimana dilakukan oleh muta'abbidu dzalika zaman. Para ahli ibadah di zaman tersebut suka berkhalwat di Gua Hira. Kama qala Abu Talib fi qasidatihi al-masyhurah al-lamiyah, sebagaimana Abu Talib pernah berkata dalam qasidahnya, itu syairnya yang dikenal dengan lamiyah karena di akhirnya ada huruf lam. Beliau berkata, wa thawrin wa man arsa sabiran makanahu wa raqin li birrin fi hira'in wa nazili. Kata dia, dia dalam syairnya yang panjang di mana dia mengambil hati orang-orang Quraisy yang memusuhinya karena dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun merayu mereka agar tidak kejam kepada Rasulullah. Dia menyebutkan banyak syair, di antaranya syairnya berkata, dan di situ dia banyak bersumpah dengan tanah haram, dengan Ka'bah, dengan sebagaimana orang terdahulu sumpah orang jahiliyah bersumpah dengan benda-benda. Maka dia berkata, wa thawrin, demi Jabal Thawr, wa man arsa sabiran makanahu, dan demi Allah yang telah menancapkan gunung Sabir pada tempatnya. Sabir juga nama gunung. Wa raqin libirrin, dan demi juga orang yang telah mendaki untuk mencari kebaikan fi Hira'in, yaitu mendaki gunung ke Gua Hira untuk mencari kebaikan, wa nazili, dan yang turun dari gua tersebut. Artinya ini hal sudah ma'ruf, maka dia ingatkan kepada orang-orang Quraisy bahwa demi orang yang ahli ibadah di zaman kita yang mereka pergi naik ke Gunung Hira untuk ke Gua Hira, kemudian Jabal Nur untuk naik ke Gua Hira dan juga turun. Baik. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kita lanjutkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di waktu yang penuh dengan kerusakan, Jadi Nabi lahir kalau nggak salah tahun 570 atau 571 Masehi. Berarti Nabi diangkat menjadi seorang nabi 570 tambah sekitar 40, yaitu sekitar 600-an, 600 sekian, 620 atau 600 berapa lah. 600 sekian Masehi ya. Berarti jarak antara Nabi terakhir yaitu Nabi Isa alaihissalam dengan mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi diangkat menjadi seorang Rasul sekitar 600 tahun. Ala fatratin minar rusul, Nabi diutus di zaman fatrah, dan fatrahnya terlalu panjang. Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad tidak ada Nabi di antara mereka berdua, Nabi Isa. Nabi Isa lahir 01 Masehi. Maka penanggalan Masehi berdasarkan lahirnya siapa? Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa diangkat sekitar umur 33 tahun, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu masa terputus. Lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam 570, saya lupa 571 Masehi.
kemudian diangkat 40 tahun kemudian, itu jarak sekitar 600-an kurang lebih masa fatrah. Tidak ada nabi yang diutus sama sekali. Maka bayangkan bagaimana kerusakan yang terjadi di alam semesta. Kerusakan, dan ini digambarkan dalam satu hadis, kata Nabi SAW, Inna Allaha nadhara ila ahlil ard famaqatahum arabahum ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Kata Nabi SAW, Allah memandang atau melihat kepada penghuni bumi baik Arab maupun non-Arab, dan Allah murka kepada mereka semuanya kecuali segelintir dari ahlul kitab, maksudnya dari pengikut Nabi Isa yang masih bertauhid, seperti yang ditemui oleh Salman Al-Farisi. Namun mereka tinggal apa? Sedikit, makanya digunakan lafal baqaya, ahlul kitab yang tersisa yang masih di atas tauhid. Contohnya Waraqah ibnu Naufal. Secara umum dunia dalam kondisi rusak, baik di Persia, baik di Romawi, ya, di Persia dengan kerusakannya, dengan pernikahan moralnya, pernikahan antara mahram, ayah menikah dengan putrinya, seorang anak menikah dengan ibunya, kakak menikah dengan adiknya. Ya. Kemudian belum lagi di Romawi, ya, di samping selain kesyirikan, ya, bagaimana penindasan kepada rakyat, bagaimana kerusakan para pejabat, belum mereka mengadu budak di arena kemudian disuruh berkelahi menjadi tontonan, atau budak disuruh berkelahi melawan hewan. Ini ya rusak. Di Jazirah Arab juga penuh dengan kerusakan baik akidah maupun moral. Akidah rusak, mereka menyembah berhala, mereka menyembah jin, mereka menganggap malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengkeramatkan onta-onta dan kambing-kambing, yaitu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, majallahu min bahiratin wala wasilatin saibatin wala wasilatin wala ham. Itu onta-onta dan kambing-kambing yang dikeramatkan, belum jimat-jimat yang tersebar, belum sihir, perdukunan, lengkap ketika itu rusak. Itu sisi akidah. Jimat-jimat, khurafat, tatayur semua ada. Belum dari sisi kerusakan moral, perzinahan, minum khamar, judi tersebar ketika itu. Jadi dunia lagi benar-benar dalam kegelapan yang menumpuk. Saat itulah dunia ini perlu dengan seorang yang dengan sebabnya Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Maka saat itulah penting diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diutus di zaman yang memang benar-benar penuh dengan kerusakan. Maka di sini Al-Imam Ibnu Katsir berkata, lamma aradallahu ta'ala rahmatal ibad. Tatkala Allah menginginkan rahmat bagi para hamba, sudah rusak-rusaknya para hamba, maka butuh ada yang mendatangkan rahmat. Allah sayang kepada mereka, dan wahyu itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hamba. Karena wahyu itu intinya apa? Intinya itu lakukan dan tinggalkan, perintah dan larangan yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, yang jika dikerjakan oleh hamba maka dia akan bahagia. Semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita, yang Nabi perintahkan kepada kita, kalau kita kerjakan kita akan bahagia. Dan seluruh larangan yang Allah larang dan Nabi larang kepada kita, kalau kita tinggalkan kita akan bahagia. Ini saya sering sampaikan bahwasanya menjalankan ketaatan mendatangkan kebahagiaan, meninggalkan maksiat mendatangkan apa? Kebahagiaan. Sebaliknya meninggalkan ketaatan dan menjalankan maksiat menghilangkan kebahagiaan. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, yang Allah turunkan ini sejak zaman Nabi Adam. Allah cerita Nabi Adam diturunkan ke bumi, setelah itu Allah sampaikan kepada Nabi Adam, ya. Faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu wahyuku, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Kemudian Allah menyebutkan sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari wahyuku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit, di dunia sempit, di alam barzakh sempit, apalagi di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia pada hari di padang mahsyar dalam kondisi buta. Jadi ini yang harus kita yakini bahwasanya Allah utus Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta, untuk kebahagiaan kita, untuk kebahagiaan kita. Makanya sebenarnya mengatakan kenapa kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada kedua orang tua kita. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya, daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dari seluruh manusia, bahkan lebih daripada dirinya sendiri. Kenapa? Karena
orang tua memang punya jasa pada kita. Harus lebih cinta Nabi kepada orang tua. Orang tua punya jasa besar kepada kita. Kita lahir dengan sebab mereka. Mereka yang merawat kita, membesarkan kita, memberikan kita kenyamanan duniawi, mereka berkorban untuk kita. Tetapi masih kalah jasa orang tua dibandingkan dengan jasa Nabi Muhammad SAW. Karena dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW, kita akan bahagia ruhani, bukan cuma jasad saja. Ruhani bahagia di dunia dan juga di akhirat dengan kebahagiaan abadi. Dari situ, kalau kita memandang dari sisi jasa, maka jasa Nabi jauh lebih daripada jasa kedua orang tua. Maka kita harus lebih cinta Nabi daripada kedua orang tua. Maka adanya Nabi SAW yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah rahmat. Makanya seorang kalau renungkan tentang syariat, jika dia kerjakan dia akan bahagia. Kapan kita sengsara? Ketika kita keluar dari syariat, pasti sengsara. Pasti sengsara. Semua maksiat bikin sengsara. Saya ingin sederhana aja. Maksiat Allah mengatakan, wa qul mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman, tundukkan pandangan. Siapa tundukkan pandangan, dia bahagia. Dia tundukkan pandangan, tidak melihat aurat wanita. Kalau ada dia auzubillahi minasyaitonir rajim, astaghfirullah, dia berpaling, dia yang bahagia. Hatinya tenteram, Allah kasih cahaya, Allahu nurus samawati wal ard. Makanya setelah itu Allah sebutkan tentang ayatnya, Allahu nurus samawati wal ard. Setelah Allah mengatakan tundukkan pandangan. Kenapa? Siapa yang tundukkan pandangan, Allah berikan cahaya pada hatinya. Dzalika azka lahum. Kata Allah, kalau orang tundukkan pandangan maka lebih suci bagi mereka. Lebih tenteram, lebih bahagia. Karena bahagia tempatnya di hati. Tapi kalau dia sudah mengumbar pandangan, sudah selesai. Hatinya kotor, pikirannya kotor, khayalannya kotor. Pulang ke rumah istri sudah tidak cantik lagi. Kenapa? Karena sudah banyak komparasi. Terlalu banyak cewek dilihat. Istrinya harusnya cantik, jadi kelihatan enggak cantik. Apalagi sudah enggak cantik dari awal. Udah cantik aja kelihatan enggak cantik. Kenapa? Yang salah bukan istri kita. Suruh ke salon enggak mungkin salon istri antum keluarin, apalagi salon di Jogja berapa sih bayarnya? Melawan salon-salon pezina, salon-salon artis, nanti enggak ada apa-apanya. Itu pezina kalau enggak cantik pun masuk salon jadi apa? Jadi cantik. Istri antum masuk salon masih tetap aja kalah. Apalagi cuma salon murahan. Salon ya, Jogja paling berapa sih, maksudnya tidak semewah-mewah, mereka mungkin keluar negeri sampai mana, operasi inilah, operasi hidungnya beginilah, terus lihat kayak gitu lihat cewek bidadari, pulang ke rumah bidadari dia gua hantu, repot. Oleh karenanya orang yang bermaksiat dia yang sengsara. Jadi ikutnya pokoknya aturan, ada aturan jalanin, bismillah. Ini rahmat, wahyu rahmat. Allah sayang sama kita, Allah turunkan wahyu, Allah kasih aturan. Karena Allah lebih tahu tentang kita daripada kita di sini. Kamu begini ojo ngono, ngene ojo ngono gitu. Udah kerjain aja ente bahagia.